Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian rutin di setiap hari Selasa, yaitu pengajian kitab Minhajul Abidin. Mohon maaf tadi juga agak terlambat dan minggu lalu saya juga absen, gak ikut pengajian karena kebetulan menghadiri sidang untuk mengambil gelar insinyur di Banda Aceh, jadi tidak bisa hadir di pengajian minggu lalu. Mudah-mudahan pengajian kali ini bisa kita sambung pengajian yang lalu. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita masih setia membahas apa yang Rasulullah ajarkan kepada para ulama tentang bagaimana kita menjaga akhlak, bagaimana menjaga etika, dan bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan bertingkah laku dalam melakukan keseharian kita sebagai umat manusia, baik itu dalam berubudiah kepada Allah pun dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Ya. Oke. Pengajian minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana fadilah ilmu daripada kejahilan. Jadi sabda Rasulullah, dan karena inilah sabda Rasulullah SAW, inna nauman ala ilmin khairim min sholatin ala jahlin. Sesungguhnya tidur di atas pengetahuan, yakni niat yang kebajikan, terlebih baik daripada sembahyang dan di atas jahil. Puasa yang beramal dan ketiadaan ilmu membinasakan terlebih banyak daripada orang yang membaikkan. Ya. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita melakukan aktivitas berubudiah kepada Allah, dalam kitab Minhajul Abidin ini dijelaskan bahwa kita harus memiliki ilmunya, karena tanpa ilmu semuanya tidak akan berhasil dan tidak akan diterima ibadah kita. Terutama ibadah ubudiah kita kepada Allah memang sesuatu yang bersangkutan dengan ilmu, karena ilmu ini adalah penghulu daripada amal yang kita kerjakan. Oke, kita sambung pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini, ayahanda, ibunda, ananda, dan seluruh teman-teman semua yang hadir pada hari ini, abi dan umi, diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabdanya artinya sabda Rasulullah pada mensifatkan ilmu, bahwasanya diilhamkan orang yang bahagia dan haramkan orang yang celaka daripadanya, dan dikehendaki dengan hadis ini wallahu alam bahwasanya salah satu daripada dua celakanya bahwa tiada belajar ia akan ilmu, kemudian maka celakanya penat dan payah ia dalam ibadah, atas berjalan dengan tiada betul jalan, seperti berlari unta yang tiada melihat jalan, maka tiada ada baginya daripada yang demikian itu melainkan payah. Maka kami berlindung dengan Allah daripada ilmu dan amal yang tiada memberi manfaat, dan karena inilah besar penolong himmah ulama yang zahidin, yang amilin dengan ilmu radhiyallahu anhum, ditentukan akan sebagai tentu antara kebanyakan manusia, maka bahwasanya edaran pekerjaan ubudiyah dan asal ibadah dan khidmah bagi Allah Rabbul Alamin atas ilmu, yakni tiada dapat melainkan dengan ilmu, dan bagianlah ada tilik yang mempunyai mata hati dan yang mempunyai ahli tadbir dan taufik. Jadi sudah diceritakan minggu yang lalu bahwa maka
tiada tinggal di dalam tangannya melainkan payah dan penat, dan inilah kerugian yang amat nyata. Seandainya orang melakukan ibadah, seandainya orang melakukan ubudiyah kepada Allah tanpa ilmu, maka di situ ada dua kecelakaan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Pertama, celaka dia karena memang tidak dapat hasil daripada ibadahnya. Kedua, celaka dia dapat capeknya. Lebih mangat urang hana ge sembahyang di luar gedung bak kedai kopi kita main wifi daripada tanya atau sembahyang truk kena masjid tapi sembahyang kita tidak sah. Kamahat urang dua kedai kopi hana hek bagi tukui tengah daripada kita yang sholat, tapi ibarat di sini seperti unta yang berjalan tanpa melihat jalan, yang tinggal adanya hanyalah kepayahan. Jadi para ulama yang amilin semuanya bersepakat bahwa orang-orang yang beribadah tanpa ilmu yang tinggal hanyalah kerugian. Karena ilmu ini menjadi asas, ilmu ini menjadi asal, ilmu ini menjadi dasar bagi setiap ibadah yang kita lakukan. Tanpa ilmu maka bisa dipastikan ibadah kita sia-sia. Tanya mi tena semayang, tutup aurat saja butuh ilmu. Yang mana bagian yang harus tutup, yang mana bagian yang boleh terbuka. Berat tutup buku telkom hana kenang do jubhah atau do tanya wate sujud juga nggak sah. Hana tutup meo deo juga terbuka aurat namanya. Nah, disinilah para ulama yang zahidin dan amilin memastikan dan mensepakati bahwa pekerjaan ibadah yang dilakukan tanpa ilmu semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Nah, disinilah bagaimana Allah mulai menciptakan kita dari awal pertama penciptaan Adam sekalipun. Kenapa Allah jadikan Adam ini lebih mulia bahkan daripada malaikat, sampai malaikat pun disuruh sujud kepada Adam karena ada ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan kepada Adam, dan hal ini masih ada kepada kita anak Adam semuanya, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu inilah yang membuat Adam ini ketika diturunkan ke bumi di surat kedua surah Al-Baqarah ayat 28, qulnah bitu minha jami'a. Saat Allah suruh turunkan Adam ke bumi, diperintahkan Adam ke bumi, ini perintah pertama untuk turun. Bersama siapa Adam turun? Dijelaskan di surah An-Nisa ayat 1. Jadi Allah ciptakan manusia ini min nafsi wahidah, daripada jiwa yang satu, yaitu daripada Adam. Wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan wa katsiran wa nisaa. Dan dari Adam dan Hawa inilah Allah ciptakan kita semua yang hadir pada malam ini sebagai anak-anak cucu daripada Nabi Adam. Jadi wa khalaqa minha zaujaha artinya Hawa itu diciptakan daripada Adam dan kami ciptakan daripadanya. Minha artinya diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Makanya manusia itu kalau dilihat dari segi penciptaannya ada 4. Ada manusia yang diciptakan tanpa ibu, tanpa ayah, namanya Nabi Adam. Ada yang diciptakan dari laki-laki tanpa wanita, yaitu Siti Hawa. Nabi Adamnya tidak hamil, tidak melahirkan, tapi diambil dari tulang rusuk sebelah kirinya yang paling bawah, diciptakanlah Sayyidatina Hawa daripadanya. Jadi tercipta dari laki-laki tanpa proses wanita. Ada yang diciptakan dari wanita saja tanpa proses laki-laki seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diciptakan dari laki-laki dan wanita seperti kita yang punya ayahanda dan ibunda, yaitu seperti kita semua. Jadi kalau ada di 25 Desember kemarin orang merayakan Natal karena menuhankan Nabi Isa. Kenapa dituhankan Nabi Isa? Karena menganggap ajaib bisa lahir tanpa ayah. Kenapa nggak dituhankan sekalian Nabi Adam yang tanpa ibu dan tanpa ayah sekalian? Jadi memang pemahaman kita dalam akidah inilah yang sebetulnya Allah jadikan barometer, jadikan patokan, jadikan pedoman. Sebelum kita melakukan ibadah kita harus punya ilmunya. Jadi ilmu inilah yang dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin.
bagaimana kita harus punya ilmu tastafi. Kemarin kita sudah bercerita ilmu pertama itu tasawuf. Allah ceritakan sebelum ibadah, pertama jaga hati. Selanjutnya baru tauhid. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Baru selanjutnya kita beribadah dengan ilmu fikihnya. Saat Allah sudah ciptakan Adam dan Hawa, lalu bagaimana cara mereka bertingkah laku? Bagaimana cara Allah menyebarkan? Allah sebarkan manusia ini dijelaskan dalam Al-Hujurat. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Allah jadikan kita dengan berbagai karakteristik. Ada orang Aceh, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Medan, ada orang Papua, ada berbagai tempat, dan di sini Allah jadikan berbagai macam karakter. Makanya orang itu beda-beda. Nah, misalnya orang kawin dengan burung batak, meri memang suaranya besar misalnya. Itu memang bagian dari karakter dia, dan ini dijelaskan dalam ayat lainnya. Allah ciptakan perbedaan daripada alsinatahum, artinya bukan hanya berbeda di warna kulit, tapi juga berbeda di bahasa. Jadi kalau kita lihat warna kulit mungkin bisa berbeda kalau kita berbeda daerah yang beda suhunya, beda cuacanya, ada yang kena pigmen agak coklat, ada yang memerah kulitnya, ada yang putih. Itu tergantung cuaca di tempat tersebut. Tapi kalau bahasa, ini memang bagian yang Allah ciptakan sebagai sebuah seni kehidupan. Artinya memang bahasa orang itu berbeda-beda dari dulu. Dan ini yang mempengaruhi bagian daripada kita berinteraksi dalam syu'ub. Dalam syu'ub artinya dalam suatu kelompok kaum, dalam suatu bangsa. Wa qabail, dan kabilah-kabilah. Artinya kalau dulu orang Arab itu tercipta berkumpulnya dalam kabilah-kabilah. Nah, kabilah-kabilah ini yang begitu berbeda. Orang Aceh saja, antara Aceh Pidi dengan Aceh Tengah, dengan Aceh Utara, Aceh Raya, beda-beda bahasanya. Nah, inilah bagian daripada perwujudan bahwa kita ini Allah ciptakan dari satu tempat, tapi berbeda-beda. Nah, perbedaan ini lalu digariskan oleh Allah. Kita harus bersatu lagi dalam sebuah patron, yaitu kita semuanya tercipta dari Bapa yang satu, yang berarti kita juga harus bertuhankan kepada Tuhannya Bapa kita, yaitu Tuhannya Nabi Adam. Tuhannya satu. Disinilah yang diajarkan dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, yaitu hanya Allah yang patut disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi ilmu dalam kitab Minhajul Abidin ini yang perlu kita pelajari. Selain pertama ilmu tasawuf, kedua adalah ilmu tauhid. Karena tanpa dua dasar ilmu ini sebelum kita belajar ilmu fikih, dan tidak sahlah ibadah kita, dan yang tinggal hanyalah kepenatan belaka dan sia-sia daripada ibadah kita. Maka apabila nyatalah bagimu dengan jumlah ini bahwasanya taat tiada hasil bagi hamba dan tiada sejahtera baginya melainkan dengan ilmu, maka lazimlah tiap-tiap kamu dahulukan dia pada segala kelakuan ibadah. Wallahu a'lam. Apabila kata depu bahwa sesungguhnya taat itu tidak akan berhasil, ibadah kita tidak akan sempurna, apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah tanpa ilmu, maka sungguh bagi kita haruslah mewajibkan segala kelakuan ibadah didahulukan dengan yang namanya ilmu. Hari ini kita mau sholat, kita harus paham ilmunya sholat. Malam besok atau malam kemarin kita mau belajar Al-Quran atau mau membaca Al-Quran, mau bertadarus Al-Quran, kita dahulukan tentang belajar Al-Quran. Lalu malam kemarin misalnya datang Abuya Mawardi, alhamdulillah Afdal Rizal juga hadir malam kemarin bersama Abuya, dan juga ada juga murid dari Tuku Iqbal Hasan juga yang biasa tawajuh. Alhamdulillah, sebelum kita belajar tentang Maulidur Rasul, tentang kecintaan Rasul, kita belajar semuanya tentang apa-apa yang dilakukan oleh Rasul. Hari ini banyak habaib-habaib, terutama yang kalau di dunia ini di bawah Habib Umar. Nah,
Beliau mengajarkan tentang bagaimana akhlak Rasul, etika Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul. Jam segini Rasul ngapain, biasa Rasulullah jam 7:30 Rasulullah ngapain saja. Itu para habaib, para ulama-ulama kita mengajarkan apa yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Dan inilah yang membuat patron bagi para ulama agar kita selalu mendahulukan ilmu daripada ibadah itu sendiri. Segala tajabut saja yang merupakan ibadah, kita juga harus belajar ilmunya. Bagaimana tata cara menuntut ilmu yang baik dan benar. Dimulai dengan pertama kita berada di masjid, dimulai dengan niat i'tikaf. Setelah itu, setelah kita niat i'tikaf, dimulai dengan niat untuk mengaji itu sendiri. Jangan tadi kita sudah sholat, lalu karena memang sambilan nunggu isya, kita ada guru yang mengajar ngaji, kita dengar di sini dangdang dengar data pra-isya, itu nggak dapat pahala ngaji. Niatkan hari ini ya Allah, Bismillah saya ikut pengajian. Berarti kita mengabsenkan diri, mendaftarkan diri dalam daftar yang ikut nama-nama pengajian hari ini. Jadi kalau nama kita sudah tertulis, nama kita sudah terbaca, minimal kita niatkan dalam hati bahwa saya ikut pengajian hari ini. Itu start pertama kita mulai ada pahala. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dihitung dari niat. Niat mengaji start pertama kapan? Dari situ mulai pahala kita. Niat i'tikaf pun gitu. Dari tadi kita sholat, nggak niat i'tikaf. Nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Pahala sholat ada, pahala mengaji ada, pahala i'tikaf nggak ada. Jadi kapan kita niat? Oh kagak ingat le Ustadz Gunawan. Lalu saya niat. Dari start point itu disitulah pertama malaikat rakib kembali mencatat ada pahala i'tikaf untuk kita. Jadi sambilan duduk di sini, pahala i'tikaf dapat, pahala mengaji dapat kalau ada niat. Artinya mengaji pun butuh niat. Lalu apalagi yang kita tuntut ilmu sebelum kita mengaji? Kita kemarin sudah belajar bahwa melihat atas ulama jauh lebih bermakna daripada jihad fisabilillah. Caranya kalau memang ada guru yang mengaji, siapapun yang mengajar ngaji, lihat atas orang yang mengajarnya. Supaya baik dengar, kata kalau yuk jangan dengar teman-teman. Lihat, dapat pahala lagi dari melihatnya. Kedua, kalau kita kitabah, kita menulis, misalnya kita ada bawa buku catatan nih, kita menulis. Kitabah itu dapat pahala lain lagi daripada mendengar pengajian. Mendengar pengajian dapat pahala, menulis pengajian dapat pahala lagi. Jadi kalau kata Rasulullah, ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu saiduha, dan menulis itulah yang menjadi tali kekangnya. Hanada tulis dua de. Sehingga putra ke pegah le Ustaz Gunawan minggu barang. Home pokoknya hina tersebut mangat tak dengar tapi home kedua. Makanya kita catat, kita ingat. Nah kadang-kadang saya juga merekam pengajian, mengupload ke YouTube di channel saya di Ustaz Gunawan. Tujuannya biar saya pun ingat. Kalau nggak saya lupa. Ustaz kena cerita minggu lalu, putra harus mempegah. Saya pun lupa. Makanya karena memang kita pun umur sudah lewat 40, ada PDI namanya penurunan daya ingat. Jadi posisi kita bagusnya dicatat biar ingat apa-apa kira-kira yang menjadi poin-poin penting pada pengajian setiap pengajian kita. Apalagi yang penting kita pelajari sebelum menuntut ilmu, sebelum ibadah menuntut ilmu, sebelum menuntut ilmu kita belajar juga tentang tata cara menuntut ilmu, yaitu salah satunya adalah memuliakan orang yang mengajar ilmu kita. Nah gure semua tanya alihba. Kita sekarang udah jadi orang hebat, kita sudah jadi ulama besar. Gure katanya semua alihba jamun tetap harus kita hargai, tetap harus kita hormati. Tanpa beliau tanya mewe handho ciko, wehnya ciko uwi ciko unen, kita nggak tahu karena tanpa beliau. Kita sekarang sudah kuliah sampai gelar insinyur, sampai gelar S2, sampai gelar S2, sampai gelar S3, kita belum sudah punya titel sampai kemana-mana. Tapi kita jangan lupa sama guru SD kita. Tanpa beliau, araya perut mendengar dong tulis. Jadi memuliakan guru tetap harus ada. Kepada siapa? Apakah kepada ulama saja? Kepada Abu Mudi, Abu Tumin, atau Abon yang sebentar lagi kalau kami tanggal 2 Januari memperingati Haul Abon ke-76 itu, apakah kepada ulama yang retaknya mendang harus memuliakan? Tidak. Kalau kata Imam Ali radhiyallahu an atau Sayyidina Ali Khalifah keempat, ana abduman allamani harfan.
saya mau menjadi hamba bagi orang yang sudah mau mengajarkan saya satu huruf. Sikre huruf geperno legonya jita megure pokoknya. Artinya jita megure, kita harus hormati dia, harus khadam dia. Bahkan kita mau menjadi, makasih banyak, mau menjadi budak dia. Tanya oleh geperno, nyoh cerita aja geperno tanya tentang matematika dulu guru SD kita. Lalu, hai katulung bloi siat, katulung jak geno siat, katulung nyoh, boleh, harus lakukan, wajib. Kenapa? Karena dengan dia ngajarkan satu huruf saja, seharusnya kita sudah jadi budak dia. Apalagi dia cuma minta tolong. Nah gure tanya misal Walid ino Walid terkasih. Oh kamu narapat ino tastafi, tolong bloi siat. Kan cuma minta tolong beliin minum, pengen gitu. Dengan tajak mandang. Apakah kita harus wajib untuk memuliakan guru? Karena tanpa mereka, tanpa guru-guru kita, mungkin selama ini banyak yang kita tidak tahu. Makanya sebelum ibadah wajib menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu wajib belajar tentang apa saja yang harus kita lakukan selama menuntut ilmu. Dan adapun perkara yang kedua yang mewajibkan mendahulukan ilmu, bahwasanya ilmu yang manfaat itu buat takut akan Allah Ta'ala dan hebat akan dia. Firman Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi kalau tadi cerita kita pertama, kenapa kita harus punya ilmu dulu sebelum ibadah? Karena terhenti sahnya ibadah dengan ilmu, artinya tanpa ilmu tidak sah ibadah. Lalu apa alasan kedua sehingga kita wajib menuntut ilmu sebelum melakukan ibadah? Karena hanya ilmulah yang membuat kita takut kepada Allah. Banyak orang selama ini yang tidak sholat. Kita banyak pergi ke tempat-tempat mana saja. Kita lihat orang azan berkumandang biasa-biasa aja. Gede anak itu paling lampu. Lampu pah maghrib, lampu dimatikan. Orangnya di dalam. Habis waktu sholat, dia tetap nggak sholat. Hidupin lampu lagi, jualan lagi. Dari tadi bukannya matiin lampu mau sholat, tidak. Matiin lampu, baik depule go, bawa banyak anak sampai maghrib. Jadi begitu banyak orang yang selama ini bahkan untuk ibadah saja ditinggalkan tanpa takut. Anak ya lebih. Paling menaya jak Satpol PP, menjak WH. Itu pun takut untuk digusur kedenya. Tapi ya, takut untuk tidak sholat tidak ada. Nah ini terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita, di samping kita. Orang tidak takut lagi kepada Allah. Seakan-akan dia bisa dengan serta-merta bisa hidup selamanya. Sang-sang tanpa Allah pun gak apa-apa. Kita lihat naik L300, naik angkutan umum. Azan berkumandang, ada beberapa mobil yang tidak berhenti. Oh, dapreknya hanaidang maghrib, mungkin naidang Isya. Bisa jadi kita bagi yang perjalanan bisa jamak. Tapi bagi supirnya kan nggak boleh jamak. Karena dia sahibus safar. Boleh orang menjamak atau mengkasar salat sebagai rukhsah bagi orang yang berperjalanan belum lewat dari 4 hari perjalanan. Syaratnya melewati surbalat, artinya melewati batas daripada kecamatan. Boleh niat jamak, artinya jamak itu menggabungkan salat dengan dua hal, jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim niatnya di awal waktu salat pertama. Jamak takhir niatnya jamak takhir di awal waktu salat pertama. Jamak takdim itu salat niatnya di awal salat pertama. Kasar, memendekkan salat boleh bagi tadi orang yang melakukan perjalanan. Bagi sahibus safar, orang yang tiap hari dalam perjalanan tidak boleh jamak dan kasar salat. Karena beliau supir L300 PP Banda Aceh, Losongai Banda Aceh. Pagi dari sini, malam sudah di sana. Salat maghrib tepat pada waktu salat maghrib dia harus salat. Salat isya juga kayak gitu. Artinya sebelum subuh dia harus sudah salat isya. Jadi bagi orang yang nggak paham, ini nggak ada ketakutan. Hana kesembayang, hana pupu. Salat subuh juga gitu. Kadang-kadang udah kita lihat maknya ke azan subuh hana idang-idang. Mungkin satu idang. Poh 8 tebel mata orang golam idang mata. Pajan sembahyang subuh lo. Nah, artinya orang nggak takut. Padahal tengah tiba-tiba hijab, dum mepe.
begitu banyak supir yang nyawanya berputar di atas ban. Artinya posisinya bisa meninggal kapan saja. Sleep, microslip, kita tertidur sebentar bisa meninggal. Tuhan aja dia takut untuk meninggalkan sholat. Jangankan takut untuk meninggalkan sholat, takut untuk meninggal pun tidak. Kenapa? Karena disebut dalam Al-Quran, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Tanpa ilmu kita nggak takut. Kita nonton video porno, tanpa ilmu kita nggak takut, tapi kita nggak ada yang lihat, kita nonton terus. Banyak orang yang kejadian di gedung DPR lagi rapat nonton, dia pikir nggak ada yang lihat, orang sampingnya, dia nggak sadar di balkon ada orang. Ada orang yang lagi rapat di oprum kantor bupati lagi nonton, dipikir orang sampingnya nggak lihat, dia lupa di ruangan itu ada CCTV. Karena emang Pak Bupati, Pak Sekda memantau setiap ada rapat. Mungkin dalam WC nggak kelihatan, tapi di ruang rapat ada. Biar Pak Sekda tahu, oh kamu lagi rapat, oh karena meureun kaji kojang. Dia nggak sadar, itu baru CCTV yang mungkin bisa kita tutup dengan sulasiban, jetarom, singgarle. Tapi ada malaikat rakib dan atid yang selalu hadir bersama kita. Akankah kita sadar ada CCTV, mikro CCTV Allah yang selalu hadir bersama kita? Hari ini orang datang ke hotel-hotel, bawa pasangan yang bukan mahramnya. Dia tidur bukan sama istrinya di hotel. Dia nggak sadar hotel itu hari ini dia yang tidur, kemarin orang lain yang tidur. Dan begitu orang tidur, dia punya kunci kamar itu. Begitu punya kunci, berarti dia bisa melakukan apapun di kamar itu. Kamera sekarang UB Gancing Baje harganya 175.000. Kamera bisa ditempel di mana-mana, bisa ditempel di paku, sang-sang lapang, padahal kamera. Dan kamera ukurannya kecil kali. Kalau dulu kamera tuh sebesar ini, sekarang udah 1/20 ini ada. Jadi di lubang ya sebesar mata pulpen ini sudah ada kamera. Dan kamera tuh tidak hanya harus dari HP, bisa pakai kabel. Kamera tuh dibuat untuk endoskopi. Artinya iculok dalam abah katanya ya kalian punya penyakit dalam lambung katanya UB kabel. Sekecil itu kamera. Nah, bayangkan apabila di hotel saja tidak aman, ada kamera tersembunyi. Kalau kita di hotel itu lihat stekernya, stop kontaknya. Apakah suara di samping kiri dan kanan dari lubang itu beda dengan di tengah? Kalau beda, bisa jadi di tengah itu ada kameranya. Coba lihat bayangan di kaca tempat kita bercermin. Kalau ada jarak antara tangan kita dengan tangan yang di dalam bayangan kita, berarti bisa jadi kacanya itu one way. Artinya dari sini kita bercermin, dari belah sana tembus untuk melihat ke sini. Artinya tidak ada lapisan perak di antaranya. Di hotel saja tidak aman ada CCTV. Artinya bisa saja di mana kita berada ada yang lihat kalau kita melakukan maksiat. Apakah kita selama ini merasa aman dengan CCTV Allah? Tapi yang cuma takut ini kalau kata Allah ada terpegah bau dengan namanya innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah itu daripada segala hambanya oleh ulamanya. Dan yang demikian itu bahwasanya barang siapa yang tidak mengenal akan dia akan sebenar makrifat, tiada hebat akan dia, tiada hebat akan dia akan sebenar hebatnya, dan tiada membesarkan dia akan sebenar membesarkan dia, dan tiada berkhidmah ia akan sebagai khidmahnya. Maka jadilah ilmu itu membuahkan taat sekaliannya dan mendindingkan daripada maksiat sekaliannya dengan penolong Allah Ta'ala. Jadi tanpa ilmu kita nggak bisa punya makrifah sebenarnya kepada Allah. Siapa Allah yang kita sembah? Tanpa ilmu tidak ada benteng daripada segala maksiat yang akan kita lakukan. Tanpa ilmu pun tidak ada penolong dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Karena ilmu inilah yang menjadi patron daripada melakukan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan tiada dibelakan dua ini yang dikasatkan bagi hamba dalam ibadah akan Allah Ta'ala. Maka lazim olehmu telah memberi petunjuk akan dikau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hai orang yang berjalan akan jalan akhirat, pertama-tama tiap-tiap sesuatu bermula Allah Ta'ala itu
yang memberi taufik dengan kurnia-Nya. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin ini, kita kasatkan dalam ibadah kita, pertama kita tuntut ilmu, karena ilmu inilah yang akan membawa kita kepada jalan akhirat. Karena sesuatu itu tidak mungkin akan kita raih, akan kita gapai tanpa adanya ilmu kepada kita seluruh umat manusia. Tadi kita ketahui Allah sudah memanggil kita. Dari pertama Allah memanggil kita dengan berbagai cara. Ada ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah panggil kita dengan ya ayuhan nas. Artinya di sini manusia ini dipisahkan dengan kata-kata annas. Tapi Allah juga memanggil kadang-kadang bukan dengan sebutan annas saja. Ada yang disebut dengan sifatnya. Manusia ini punya sifat lemah lembut. Lemah lembut bahasa Arab ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, insa itu artinya lemah lembut. Jadi ins saat digabung dengan jin, jin itu dipisahkan dengan insan, artinya dibedakan dengan manusia karena sifatnya yang panas, yang kasar. Makanya lagi urang kita mengjin nih kan. Nah, jin gasah memang. Neo manusia tetap lemah lembut pada dasarnya. Makanya disebut ins. Nah, bedanya lagi kalau jannah itu kata dasarnya tersembunyi sebenarnya. Jadi kalau jin itu makanya nggak nampak karena dia tersembunyi. Janin juga tersembunyi, dia nggak nampak dalam perut mamanya. Hana ada repuk anaknya karena hana ada medop dengan maknya. Maka jin itu sifatnya tersembunyi. Kalau ada jin yang melakukan penampakan, ada jin yang kayak lemah roh ba uril, tengah urang ngejak daripada tawa baju rongnya seput, mati lampu. Wih, lemah jin. Nah, itu artinya jinnya sudah salah tempat atau salah jauban. Karena jin itu sebenarnya suka menyembunyikan diri. Hanai pediroy, dia sendiri takut sama manusia sebenarnya. Makanya dia cuma berani bisi untuk pediroy yang jin. Kalau ada jin yang sudah berani menampakkan diri manusia, jinnya sudah salah. Artinya ada yang bermasalah. Gitupun dengan manusia. Manusia itu sebenarnya suka bersosialisasi. Manusia ini homo sosialis. Manusia ini tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Kita sholat saja, ajak teman-teman apa sholat jamaah. Kita butuh orang lain, bahkan saat meninggal pun kita butuh orang lain. Dengar sembahyang, fil alamina innaka hamidum majid. Klak, kamu boleh Allahu Akbar sujud. Klak, ternyata disitulah ujung nafas kita meninggal. Apakah kita bisa mandi sendiri? Oh jangan dulu, saya mau mandi dulu. Mandi kembang tengah malam mau mandi, nggak bisa. Harus orang lain yang mandikan. Apakah bisa orang yang paling hebat begitu meninggal? Goknya gejak kedua bak kubu, elong behe lain behe sibuk-sibuk baru tengah mentang gejak kedua kubu, kukuh kedua kubu, kulub kedua dengan nasi behe mentang. Bisa? Nggak bisa. Manusia butuh orang lain. Makanya kita tetap hidup. Ins itu hidupnya dengan berkelompok. Ada kelompok seperti Tunku Afdal Rizal ini, beliau sering di Balai Al-Masyhadnya di Bali sering berselawat. Nah, di situ ada kelompok. Makanya kalau manusia sudah mulai memisahkan diri dari kelompok, itu ada yang bermasalah dengan manusianya. Nah, jadilah akhir dari pengajian kita hari ini kita sudah sampai di titik Allah yakinkan kita, salah satu alasan kita untuk menuntut ilmu agar kita takut kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita sia-sia karena hanya meninggalkan kepenatan dan kepayahan apabila ibadah kita tanpa ilmu. Ya, mungkin ini saja pengajian kita. Insyaallah minggu depan kita berjumpa lagi. Tahun ini sudah cukup pengajian kita, tahun depan mungkin kita sambung lagi. Kita istirahat setahun ya pengajiannya. Di 2022 udah habis. Insyaallah tahun depan sudah 2023 kita pengajian kembali insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya selama setahun ini kita mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa tiba di tahun depan. Baik, kita bacakan Fatihah untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dengan berkat Fatihah, dan kita juga bisa kirimkan kepada orang tercinta kita yang mungkin sudah mendahului kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala abaina wa ummahatina
Iqdi hajatina ya Allah berkati Fatihatul Kitab. Iqdi hajati Tengku Muhammad bin Yusuf Umar, Salami bin Tengku Mahmud, Nurma bin Daud, Rasnijar bin Muhammad Daud, Nurdin bin Ahmad, Jamil bin Ismail, Iskandar bin Zakaria, Rusli bin Amin, Amiruddin bin Haji Hamzah, Syazali RD Aceh, Maulana Syafrian bin Mirza Gunawan, Muhammad Husin bin Mahmud, M. Isa bin M. Gade, Jamaluddin bin Ishaq, Sulaiman Aji, Ismet bin Abdullah, Tengku Arifullah bin Muhammad Jafar, Usman bin Sarum, Nurdin Usman bin Usman Abdurrahman, Muhammad Alafiah bin Usman Beransyah, Rayani bin Radali, Misnem binti Kasimun, Asmanizar binti Asbalah, Rubiah binti M. Saleh, Sartiyah binti M. Amin, Rosmaini binti Ismail, Yusra binti M. Yusuf, Nursidah binti M. Daud, Khairunisa binti M. Ali, Halimah binti Ali Basyah, Ummi Salamah binti Hanafiyah, Kamaruddin bin Abdullah Hussein, Afdali Rizal bin Zulkifli, Laila Alfina binti Azmi. Iqdi hajatina ya Allah bibarakati Fatihatil Kitab ala hazihi wa kulli niyatin salihah ajma'in. Al-Fatihah.